Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, bertemu lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya anandaku semua? Semoga ananda-anandaku semua beserta kedua orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Nah, Ustazah mau tanya nih, anak-anak semua masih ingat nggak atau sudah tahu nggak apa nama kelasnya? Nah, pasti ada juga yang belum hafal nama kelasnya ya. Hari ini Ustazah akan memberitahu nama kelas beserta cerita dari nama kelas tersebut. Nah, nama kelasnya kita apa? Nama kelasnya kita Amr bin As. Nah, siapa itu Ustazah yang namanya Amr bin As? Amr bin As itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini Ustazah akan menceritakan bagaimana sih kisah dari Amr bin As sehingga dia adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui kisah dari Amr bin As, Ustazah akan tunjukkan sebuah video. Videonya adalah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ada 3 orang pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah SAW disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah beliau dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya pada mereka. Tiba-tiba tatkala beliau berdoa dan memohon, turunlah firman Allah. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Rasulullah SAW memahami bahwa maksud ayat itu ialah menyuruhnya agar menghentikan doa permohonan azab dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga mereka menerima azabnya. Atau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka hingga akan memperoleh rahmat karunia-Nya. Amr bin As adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Allah memilihkan bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat. Maka ditunjukinya mereka jalan untuk menganut Islam. Dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim pejuang dan salah seorang panglima yang gagah berani. Para ahli sejarah biasa menggelari Amr bin As sebagai penakluk Mesir. Nama gelar ini tidaklah tepat. Yang paling tepat untuk Amr adalah pembebas Mesir. Islam membuka negeri itu bukanlah menurut pengertian yang lazim digunakan di masa modern ini. Tetapi maksudnya ialah membebaskannya dari cengkraman 2 kerajaan besar yang menjajah negeri ini serta rakyatnya dari perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Parsi dan Romawi. Mesir sendiri, ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya, merupakan jajahan dari Romawi. Sementara perjuangan penduduk untuk menentangnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir dari pasukan-pasukan yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka pun berduyun-duyun segera menuju fajar yang baru terbit itu,
lalu memeluk agama Islam yang dengannya mereka menemukan kebebasan mereka dari kekuasaan Kisra maupun Kaisar. Jika demikian halnya, Amr bin As bersama anak buahnya tidaklah menaklukkan Mesir. Mereka hanyalah merintis serta membuka jalan bagi Mesir agar dapat mencapai tujuannya dengan kebenaran dan mengikat norma dan peraturan-peraturannya dengan keadilan, serta menempatkan diri dan hakikatnya dalam cahaya kalimat-kalimat ilahi dan prinsip-prinsip Islami. Amr bin As tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Ia baru masuk Islam bersama Khalid bin Walid tidak lama sebelum dibebaskannya kota Mekah. Anehnya, keislamannya itu diawali dengan bimbingan Negus, Raja Habsyi. Sebabnya ialah karena Negus ini kenal dan menaruh rasa hormat terhadap Amr, yang sering bolak-balik ke Habsyi dan mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasul yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Raja Habsyi itu menanyakan kepada Amr kenapa ia tak hendak beriman dan mengikutinya, padahal orang itu benar-benar utusan Allah. "Benarkah begitu?" tanya Amr kepada Negus. "Benar," jawab Negus. "Turutilah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya." Secepatnya Amr mengarungi lautan kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah, yang juga datang dari Mekah dengan maksud hendak baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri, lalu berkata kepada para sahabat, "Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Mula-mula tampil Khalid dan mengangkat baiat. Kemudian majulah Amr dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan baiat kepada Anda, asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Maka Rasulullah menjawab, "Hai Amr, berbaiatlah karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Amr bin As sedang berada di Oman menjadi gubernurnya. Dan di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Suriah. Kemudian di dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Amr tidak hanya seorang panglima perang tangguh sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lain. Ia tidak hanya seorang diplomat ulung sebagaimana Muawiyah, tapi juga seorang negarawan yang pintar memerintah. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan dan bercakapnya memberi isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa. Hingga pernah diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan itu, lalu berkata, "Tidak pantas bagi Abu Abdillah untuk berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir." Tetapi di samping itu, ia juga memiliki sifat amanat, menyebabkan Umar bin Al-Khattab, seorang yang terkenal amat teliti dalam memilih gubernur-gubernurnya, menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Yordania. Kemudian di Mesir selama hayatnya Al-Faruq. Amr bin As adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat tanggap, dan berpandangan jauh ke depan. Di samping itu, ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras dan cerdik. Pada tahun ke-43 Hijriah, Amr bin As wafat di Mesir ketika menjadi gubernur di sana. Di saat-saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya. "Pada mulanya aku ini seorang kafir dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah SAW. Hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka. Kemudian aku membaiat kepada Rasulullah SAW,
maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian yang beroleh kekuasaan. Begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keberuntungan bagi diriku ataukah kerugian. Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit dengan hati yang tunduk. Sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih, seraya berdoa, "Ya Allah, daku ini orang yang tidak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Daku tidak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya daku tidak beroleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Nah, tadi anak-anakku semua sudah menonton kan videonya. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Bagus kan? Nah, dari cerita yang tadi kira-kira Ananda mendapatkan pelajaran apa ya? Dari kisahnya Amr bin As. Dari cerita yang tadi dapat diambil pelajaran di mana Amr bin As adalah seseorang yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Amr bin As itu diberikan pelajaran. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah masih memberikan kesempatan bagi Amr bin As untuk berubah. Nah, di sini kita dapat ambil pelajaran bahwa seburuk-buruk apapun kita, jika kita ingin berusaha untuk berubah, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah. Bagaimana sikap Amr bin As? Sikap Amr bin As itu orangnya pemberani. Selain itu dia cerdas. Semoga dari kisahnya Amr bin As kita bisa mengambil pelajaran ya kakak-kakak ya. Kita bisa mengikuti jejaknya, kita bisa mengikuti tauladannya. Semoga apa yang kalian tonton hari ini, yang kalian dengarkan hari ini berbuah dalam hati, terpendam dalam hati, bisa diambil sebagai pelajaran. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.